Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di Amus Channel. Pada video ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester atau PAS mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Ayo memilih jawaban yang paling benar. 1. Di dalam Al-Quran terdapat banyak surah, di antaranya adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah terdiri atas titik-titik ayat A6, B7, C8. Jawabannya adalah B7. 2. Surah Al-Fatihah dalam Al-Quran terdapat pada nomor urut ke titik-titik A1, B2, C3. Jawabannya A1. 3. Pada tabel di bawah ini yang bukan lafal dari surah Al-Fatihah adalah 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 2. Bismillahirrahmanirrahim. 3. Ar-Rahmanirrahim. Apakah A 3, B2, C1? Jawaban yang tepat adalah C1. 4. Lafal ayat kedua surah Al-Fatihah adalah A. Bismillahirrahmanirrahim. B. Alhamdulillahirabbil C. Ar-Rahmanirrahim. Jawabannya B. Alhamdulillahirabbil alamin. 5. Surah Al-Fatihah disebut juga Ummul Quran. Maksudnya adalah A. Menjadi surah pertama dalam Al-Quran. B. Surah Al-Fatihah itu induk dari Al-Quran. C. Berada di tengah-tengah Al-Quran. Jawabannya adalah B. Surah Al-Fatihah itu induk dari Al-Quran. 6. Surah An-Nas terdiri atas titik-titik ayat A4, B5, C6. Jawabannya C6. 7. Arti dari An-Nas adalah A. Pembukaan. B. Waktu subuh. C. Manusia. Jawabannya C. Manusia. 8. Surah An-Nas diturunkan di kota titik-titik A. Madinah. B. Makkah. C. Mesir. Jawabannya B. Makkah. 9. Dalam surah An-Nas kita diperintahkan untuk titik-titik A. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Mendirikan sholat 5 waktu. C. Melaksanakan kurban. Jawabannya A. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Al-Quran surah An-Nas juga telah menjelaskan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita harus dibalas dengan titik-titik. A. Kejahatan. B. Kebaikan. C. Perbuatan yang setimpal atau sama. Jawabannya B. Kebaikan. 11. Surah Al-Falaq termasuk salah satu surah yang ada di dalam Al-Quran. Surah Al-Falaq terdiri atas titik-titik ayat A3, B4, C5. Jawabannya C5. 12. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Dari gambar-gambar di atas, gambar yang menunjukkan arti dari surah Al-Falaq ditunjukkan pada gambar nomor titik-titik A1, B2, C4. Al-Falaq mempunyai makna waktu subuh atau fajar. Gambar yang tepat adalah C, gambar 4. 13.
Setiap pekerjaan ada balasannya. Balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang membaca Al-Quran adalah titik-titik. A. Rumah mewah. B. Uang yang banyak. C. Surga. Jawabannya C. Surga. 14. Dalam surah Al-Falaq kita diperintahkan untuk titik-titik. A. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Melaksanakan ibadah haji. C. Menunaikan zakat. Jawabannya A. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 15. Jumlah surah dalam Al-Quran adalah 114. Adapun Al-Falaq adalah surat yang ke titik-titik. A. 110. B. 111. C. 113. Jawabannya C. 113. 16. Jumlah ayat dari surah Al-Ikhlas ada titik-titik. A. 3. B. 4. C. 5. Jawabannya B. 4. 17. Al-Ikhlas artinya titik-titik. A. Pembukaan. B. Keesaan. C. Waktu subuh. Jawabannya B. Keesaan. 18. Surah Al-Ikhlas diturunkan di kota titik-titik. A. Madinah. B. Mesir. C. Mekah. Jawabannya C. Mekah. 19. Surah Al-Ikhlas adalah salah satu surah yang terdapat dalam juz 30. Jumlah ayat surah Al-Ikhlas ada titik-titik. A. 3. B. 4. C. 5. Jawabannya B. 4. 20. Memurnikan keesaan Allah adalah arti dari titik-titik. A. Al-Ikhlas. B. An-Nas. C. Al-Falaq. Jawabannya A. Al-Ikhlas. 21. Membaca Al-Quran harus sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Salah satunya adalah membaca qalqalah yang artinya titik-titik. A. Pantulan. B. Menyamar. C. Bergetar. Jawabannya A. Pantulan. 22. Pembagian qalqalah ada titik-titik. A. 2. B. 3. C. 4. Jawabannya A. 2. 22. Berikut ini yang termasuk contoh bacaan qalqalah sughra adalah A. Yatma'una. B. Kufuwan ahad. C. Dzatil buruj. Jawabannya A. Yatma'una. 24. Qalqalah sughra artinya titik-titik. A. Pantulan yang besar atau kuat. B. Pantulan yang kecil atau ringan. C. Pantulan yang sedang atau biasa. Jawabannya B. Pantulan yang kecil atau ringan. 25. Perhatikan lafal berikut ini. Hammalatal hatab. Pada lafal di samping terdapat bacaan A. Qalqalah sughra. B. Qalqalah kubra. C. Qalqalah kecil. Jawabannya B. Qalqalah kubra pada lafal Al-Hatab. 26. Pedoman hidup umat Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Yang dimaksud dengan Al-Hadis adalah perkataan titik-titik. A. Nabi Muhammad. B. Malaikat. C. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya A. Nabi Muhammad. 27. Rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Sholat adalah ibadah yang diperintahkan langsung oleh A. Nabi Muhammad. B. Malaikat. C. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya C. Allah Subhanahu wa Ta'ala. 28. Dalam melaksanakan sholat, Nabi Muhammad SAW
menganjurkan untuk mengerjakannya secara berjamaah. Adapun hukum melaksanakan sholat berjamaah itu adalah A. Sunnah, B. Sunnah muakkad, C. Wajib ain. Jawabannya B. Sunnah muakkad. 29. Sholat ada yang dikerjakan sendiri dan berjamaah. Melaksanakan sholat berjamaah daripada sholat sendirian. A. Lebih utama, B. Lebih banyak, C. Lebih lama. Jawabannya A. Lebih utama. 30. Dalam ajaran Islam, sholat merupakan rukun Islam yang A. Kedua, B. Ketiga, C. Keempat. Jawabannya A. Kedua. 31. Perhatikan tabel berikut ini. 1. Bisab'in wa ishrina. 2. Afdalu. 3. Sholatul jamaah. 4. Darajatan. 5. Min sholatil fadhi. Lafaz hadis di atas yang benar ditunjukkan pada nomor di bawah ini. A. 3, 2, 1, 4, 5. B. 3, 2, 5, 1, 4. C. 3, 4, 5, 2, 1. Jawabannya adalah B. 3, 2, 5, 1, 4. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah, yang artinya sholat jamaah lebih utama dari sholat sendirian 27 derajat. 32. Arti dari lafal min sholatil fadhi adalah A. Lebih utama derajatnya, B. Sholat jamaah itu, C. Daripada sholat sendirian. Jawabannya C. Daripada sholat sendirian. 33. Arti sunnah muakkad adalah A. Sunnah yang sangat dikuatkan atau dianjurkan, B. Boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan, C. Harus dilakukan dan haram jika ditinggalkan. Jawabannya A. Sunnah yang sangat dikuatkan atau dianjurkan. 34. Sholat berjamaah itu. Pernyataan tersebut adalah terjemah dari lafal A. Sholatul jamaah, B. Min sholatil fadhi, D. Bisab'in wa ishrina. Jawabannya A. Sholatul jamaah. 35. Di bawah ini yang bukan termasuk hikmah sholat berjamaah adalah A. Dapat menambah erat rasa persaudaraan, B. Menumbuhkan jiwa sosial dan kebersamaan, C. Bisa menyelesaikan persoalan kekurangan atas keuangan kita. Jawabannya C. Bisa menyelesaikan persoalan kekurangan atas keuangan kita. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nomor 1. Unsur pokok yang dikandung surat Al-Fatihah ialah keimanan, hukum-hukum, dan titik-titik. Jawabannya kisah para nabi dan umat terdahulu yang mendapatkan kenikmatan, dan kisah umat terdahulu yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2. Surah Al-Fatihah dinamakan juga Sab'ul Masani, artinya titik-titik. Jawabannya 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. 3. Membaca surah Al-Fatihah setiap rakaat dalam sholat hukumnya titik-titik. Jawabannya wajib atau harus. 4. Al-Fatihah artinya titik-titik. Jawabannya pembukaan. 5. Surah Al-Fatihah diturunkan di kota titik-titik. Jawabannya Makkah. 6. Perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benda lain yang dianggap mempunyai kekuatan disebut titik-titik. Jawabannya syirik. 7. Dalam surat An-Nas kita diperintahkan untuk titik-titik. Jawabannya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Surah An-Nas adalah surah yang ke titik-titik. Jawabannya 114.
9. Dalam tajwid ada yang disebut qalqalah yang artinya titik-titik. Jawabannya pantulan. 10. Sholat yang dilakukan bersama disebut titik-titik. Jawabannya sholat berjamaah. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. 1. Di dalam terjemah surah Al-Fatihah terdapat kalimat "Tunjukilah kami ke jalan yang lurus." Apa maksudnya kalimat itu? Maksudnya adalah hukum-hukum dan pelajaran, yaitu jalan kebahagiaan yang harus ditempuh untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. 2. Pada saat sholat subuh, karena bangunnya kesiangan, Azizah hanya membaca surah Al-Kafirun saja pada rakaat awal tanpa membaca surah Al-Fatihah. Menurut kalian, sahkah sholatnya Azizah? Kenapa? Jawabannya tidak sah, karena membaca surah Al-Fatihah dalam sholat fardu hukumnya adalah wajib. 3. Bolehkah kita minta perlindungan dari gangguan setan kepada sesama manusia? Apa sebabnya? Jawabannya, meminta perlindungan selain kepada Allah adalah tidak boleh, karena itu adalah perbuatan syirik atau menyekutukan Allah dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Surah An-Nas dan Al-Falaq adalah dua surah mu'awwidzatain. Kenapa disebut surah mu'awwidzatain? Jawabannya, karena dua surah tersebut berisi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan. 5. Sebutkan 3 manfaat sholat berjamaah. Jawabannya, 1. Kita bisa bersilaturahim dengan tetangga atau teman, bahkan dengan siapa saja. 2. Bisa saling bertukar pikiran atau tukar pendapat dengan tetangga dan teman. 3. Bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi di antara sesama jamaah.